Oikumene SMK Negeri 1 Naguboti, Kamis 10 November 2022. Saat teduh. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdiam diri sejenak, berdoa dalam hati masing-masing. Kita memasuki saat teduh.
Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Pasti akan dibinasakannya. Kita baca secara bersama-sama. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. setelah acara ibadah selesai akan merapikan dan membersihkan perlengkapan kebaktian. Kepada setiap ketua kelas akan menulis nama-nama temannya yang tidak hadir. Yang membawakan lagu pujian vokal grup minggu depan dari kelas 10 KK. Pokok doa berkat keluarga besar SMK Negeri 1 Lekebukti, kepala sekolah, guru, staf pegawai, orang tua yang berulang tahun dan yang sakit, terlebih kepada Ibu Nurlia Siregar yang sedang terbaring sakit yang dirawat di Rumah Sakit Bani J agar diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji syukur kami akan jadikan kehadiran-Mu Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini, di mana Engkau kembali memberi kesempatan untuk kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Mari Engkau Tuhan yang berorientalitas akan ibadah kami ini. Kami berdoa untuk keluarga besar SMK Negeri 1 Lewati, Engkau Tuhan memberkati. Untuk kepala sekolah kami, Tuhan memberkati. Hikmat kebijaksanaan agar dapat menjadikan sekolah kami yang bermutu dan berkualitas untuk kebenaran. Buat guru staf pegawai yang ada di sekolah ini, Tuhan berkati, beri kesabaran, kesehatan, kekuatan, agar dapat mendidik kami hingga kami menjadi anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara ini. Dan kami berdoa untuk Ibu Yulia Siregar. Mari Tuhan sembuhkan melalui tangan-tangan dokter yang menjamahnya dan obat yang dikonsumsinya, agar kami bisa kembali bersama untuk berkumpul dan bersukacita bersama kembali. Dan sejatinya orang Kristen tidak pernah diajarkan kepada mereka atau kepada kita tentang percaya takdir, tentang percaya sibara, percaya suratan tangan, tidak ada. Ya. Jadi kita semua boleh menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja. Kita bisa menjadi orang yang tidak hanya orang yang biasa-biasa saja, karena kita tidak ditakdirkan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi ada seorang penulis buku atau seorang teolog yang bernama Joel Osteen. Joel Osteen dalam sebuah buku yang berjudul Become a Better You. Become a Better You. Secara umum dia gambarkan dalam buku itu bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, tidak ada kita yang tercipta di dunia ini tanpa potensi. Tidak ada orang yang tercipta di dunia ini tanpa kemampuan, tanpa talenta, tanpa bakat. Jadi kepada kita semua, kepada setiap orang, kepada setiap umat, atau kepada setiap insan yang dicipta di dunia ini, yang terlahir di dunia ini, kepadanya Tuhan anugerahkan adanya potensi, adanya kemampuan, ada talenta, ada bakat. Siapa? Kita ingat ada perumpamaan tentang talenta, bahwa Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang talenta. Kepada orang ini dianugerahkan beragam talenta. Ada yang 10, ada yang 100, ada yang 5, tapi ada juga yang 1. Lalu yang banyak talenta ini dia kembangkan, maka berlipat kali ganda. Tapi yang 1 talentanya, kok 1 sama aku? Lalu karena dia berkecil hati, karena 1 talenta yang ada bagi dia ini tidak dia kembangkan, maka dia kubur. Dia kubur talenta itu. Lalu Yesus berkata, "Molo haposakko di nautik, lehonom ma budak. Ale molo so haposakko di nautikipe buat siapko." Talenta yang mungkin hanya 1, dianugerahkan kepada kita, kalau itu tidak kita kembangkan,
maka Tuhan akan mencabut itu dari kita. Tuhan akan menarik itu kembali dari kita. Tetapi Tuhan mau, Tuhan ingin talenta atau potensi yang Dia anugerahkan kepada kita kembangkan. Sehingga tidak satu orang pun dari antara kita lagi berkata, oh saya ditakdirkan seperti ini. Saya ditakdirkan menjadi bodoh. Saya ditakdirkan menjadi orang yang selalu kalah. Orang yang tidak pernah menang. Saya ditakdirkan menjadi orang yang tidak pernah menang dalam sebuah kompetisi. Sebagai kompetitor yang selalu kalah. Itu sudah menjadi takdir saya, atau tidak? Kenapa? Karena Tuhan berikan talenta kepada kita. Bisa saja, kita belum tahu. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk selalu terikat dengan Tuhan, untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan. Sebab koneksi dengan Tuhan itu tidak pernah ada jaringan yang hilang seperti jaringan handphone itu kan, seperti jaringan internet itu tidak pernah. Jaringan kita dengan Tuhan itu selalu terhubung, itu selalu terkoneksi. Maka tanyalah Tuhan. Maka perlu Anda berdoa kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan, apa potensi yang Tuhan berikan padaku? Tuhan, talenta seperti apa yang Tuhan berikan padaku? Talenta yang mana? Talenta seperti apa yang Tuhan berikan padaku, yang Tuhan inginkan saya kembangkan. Saya kembangkan di dalam kehidupan ini sehingga saya semakin berharga di mata Tuhan. Itu yang perlu kita gumulkan. Itu yang perlu kita tanya bersama. Berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan agar Tuhan tunjukkan, agar Tuhan nyatakan potensi-potensi karunia-karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Reinhold Niebuhr, seorang teolog juga, dia pernah berdoa seperti ini. Ya Bapa, berikanlah kepadaku kekuatan untuk mengubah apa yang dapat diubah. Itu yang pertama doanya. Berikanlah kepadaku kekuatan untuk mengubah apa yang dapat diubah. Apa yang bisa diubah? Silakan. Sikap, betul, sikap. Ada yang lain? Sikap boleh diubah. Ada yang lain? Perilaku dan perbuatan kurang lebih sama sikap. Kebiasaan bisa kurang lebih dengan sikap. Kurang lebih dengan sikap juga. Kebodohan. Ada orang bodoh? Ada orang mungkin merasa bodoh? Itu bisa diubah. Dengan ini, kamu langsung merdok. Kamu mesti awal atau bawah. Enggak boleh. Justru bagi orang Israel, memikirkan kebodohan saja itu dosa. Memikirkan kebodohan saja, atau berbicara tentang kebodohan saja itu dosa. Itu bagi umat Yahudi. Maka kita kenal orang Yahudi itu adalah orang yang pintar-pintar. Karena bagi mereka menjadi bodoh, bahkan hanya memikirkan kebodohan saja, itu bagi mereka adalah dosa. Karena sesungguhnya atau sejatinya itu sesuatu yang boleh diubah. Dengan cara belajar, dengan cara tekun belajar, tapi selalu dibarengi dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah perbuatan hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan maksudnya jauhi larangannya, patuhi perintahnya. Jadi orang yang menjauhi larangan Tuhan dan patuh kepada perintah Tuhan, maka ini akan menjadi orang-orang yang bisa merubah kebodohan itu menjadi kepintaran. Jadi itu sesuatu yang bisa diubah. Berikanlah kekuatan untuk mengubah apa yang dapat diubah. Lalu penggalan kedua dalam dua Reinhold Niebuhr itu adalah berikanlah kepadaku ketabahan untuk menerima dengan lapang dada apa yang tidak bisa diubah. Ada yang tidak bisa diubah enggak dalam hidup kita ini?
Ada yang boleh suruh diubah di mulut kau? Coba dari sebelah sana. Apa kira-kira yang tidak bisa diubah dalam Adam? Ada orang yang diciptakan Tuhan hidung mancung. Ada yang diciptakan Tuhan hidung pesek. Tapi bersyukurlah. Mau Anda pesek atau mau Anda mancung, mau Anda mata sipit, mau Anda rambut lurus atau rambut keriting, syukurlah. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Anda telah diciptakan Tuhan dengan tipikal yang seperti itu, dengan ciri-ciri yang seperti itu. Rambut saya agak sedikit ikal. Saya tidak pernah untuk berusaha biar lurus atau biar ranjau. Tidak pernah. Saya bersyukur dengan rambut yang sedikit ikal. Jadi ada buki bukan dikit main kan? Kan? Buki bukan dikit. Kenapa dikit? Kenapa? Karena Tuhan sudah diciptakan dia rambut lurus. Maka syukurlah Anda punya rambut yang lurus. Molo yang lurus dari dirimon di musik kan? Dan yang parahnya lagi, dia sudah diciptakan Tuhan sebagai laki-laki, tapi kok jadi mau perempuan? Ada bosan kan? Sampai operasi ada lagi. Sudah diciptakan Tuhan dia laki-laki. Ada yang bilang buru-buru di mana? Operasi sampai operasi jenis kelamin, berubah jenis kelamin. Orang yang seperti itu atau tindakannya seperti itu sejatinya adalah pengingkaran atau penolakan terhadap otoritas Allah, terhadap kedaulatan Allah. Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Dia ciptakan kita manusia laki-laki dan manusia perempuan. Dia ciptakan kita rambut lurus, rambut keriting. Dia ciptakan kita hidung pesek atau hidung mancung dan sebagainya. Kulit putih atau kuning langsat dan sebagainya. Serta berikanlah hikmat dan kebijaksanaan untuk membedakan antara keduanya. Hikmat dan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa diubah untuk saya ubah dan mana yang tidak bisa diubah untuk saya terima dengan lapang dada. Perlu dari situ hikmat. Jadi jangan kita ini bisa diubah padahal tidak bisa diubah. Ini nggak usah diubah padahal bisa diubah. Perlu dari situ hikmat. Nah sehingga dengan doa daripada Reinhard Niebuhr itu kita akhirnya tahu di dalam kehidupan ini dan bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan potensi itu? Supaya saya punya kekuatan atau supaya saya dikuatkan oleh-Mu dalam mengubah apa yang bisa saya ubah di dalam kehidupan ini. Maka kalau tadi dikatakan dalam nas ini atau dalam firman Tuhan di pagi hari ini, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Yang cepat mungkin tidak semua yang cepat. Tapi bukan tidak semua berkesempatan menang dalam perlombaan. Semua punya nasib, punya kesempatan untuk kemenangan dalam perlombaan. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Ya. Keunggulan bukan untuk yang kuat. Jadi kita ketika bersedia, ketika mau terkoneksi dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan tentang apa potensi kita, maka seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Lagu Putih ini boleh menjadi orang-orang yang unggul. Amin. Amin. Boleh menjadi orang-orang yang unggul semua, boleh menjadi orang-orang yang unggul. Unggul dalam berbagai bidang, unggul dalam berbagai hal. Maka untuk mencapai itu, untuk mencapai harapan kita menjadi orang-orang yang unggul dalam berbagai hal, menjadi sekolah yang unggul dalam berbagai hal, maka selalulah setia kepada Tuhan.
selalulah berdoa kepada Tuhan. Kita semua diinginkan Tuhan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depan. Become a better you. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kesempatan yang indah ini. Tuhan masih menyapa kami lewat firman-Mu bahwa kami umat ciptaan-Mu sesungguhnya beroleh kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik ke depan, untuk menjadi orang-orang yang unggul, untuk menjadi orang-orang kebanggaan dan kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu tuntun dan ajarlah kami selalu untuk boleh menghargai setiap potensi, menghargai setiap bakat, talenta yang ada bagi kami masing-masing, dan boleh bersedia mengembangkannya di dalam perjalanan kehidupan kami, baik di sekolah ini, di rumah kami, ataupun di tempat yang beraneka ragam di mana kami boleh hadir, sehingga kualitas kami semakin teruji dan keunggulan menjadi milik kami sebagaimana yang Tuhan harapkan dari kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami dan warga besar SMK Negeri 1 Lagu Boti ini, siswa-siswi, Bapak Ibu guru yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Syahan, kiranya keluarga besar SMK Negeri 1 Lagu Boti ini boleh menjadi sekolah kebanggaan Tuhan, boleh menjadi sekolah yang senantiasa mewujud nyatakan kehendak Tuhan di dalam perjalanan sekolah ini, dengan melakukan apa yang terbaik, dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah ini, baik siswa-siswi, ibu, bapak guru, dan juga para pegawai, untuk bergandengan tangan melakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan Tuhan dan sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami sadar bahwa hanya mengandalkan pikiran kami tidak akan sanggup untuk melakukannya. Untuk itu ya Bapak, ajar kami, kuatkan kami dan tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar nama-Mu selalu dipermuliakan melalui seluruh aktivitas kami di sekolah ini. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan layak disebut anak Tuhan yang terkasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatiku ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
Untuk menutup ibadah kita kembali berdoa. Kami kembali bersyukur, ya Tuhan, atas kesempatan di pagi hari ini kami boleh mengawali hingga mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih atas sapaan firman-Mu Tuhan, kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya sebagai pendengar. Dalam ibadah pagi ini ya Bapa, keluarga besar SMK Negeri 1 Dagu Boti ini telah mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui untuk itu Bapa, pakailah keluarga besar SMK Negeri 1 Dagu Boti ini untuk selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kerajaan Tuhan semakin nyata hadir di tengah-tengah SMK Negeri 1 Dagu Boti ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang senantiasa beserta dengan kami. Dan saat kami berdoa bersama, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami, Tuhan yang hadir dalam ibadah kami masing-masing. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jagalah kami di kudus seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.